Terus ngecek. Ayo ke Makong. Pokoknya lebih mudah. Nuting beduke kolong itu mau. Oke, bisa. Cendana. Iya, kan terus semua yuk. Nah, itu loh makamnya, coba. Nah. Ayo monggo. Dilepas sandale. Dah, kontono. Kon ku nabrak lho kon ku. Oh, iya apa nih? Iya kok ono. Ah, enak sepi deh. Harap HP dimatikan, kan nyacing tok apa? Ya. Yes, kontono. Gak usah dipateni terus. Wis ngecek ta? Asli sini. Tanah Merah. Iya mas, pakai nono. Nah ini makam daripada Sayyid Zainal Abidin, ya, Pucuk Cendana. Ini coba sini, Thomas. Nah terus. Nah, dah, belum. Nah, dah, pause. Wah, yang bahasa Inggris temen ini apa ya kira-kira? Saya. Gak enakan bahasa biasa. Bahasa Inggris gak ono. Apa itu istilahnya? Apa jenenge? Tidak kayak bahasa. Intip. Ono Inggris? Ono. Tidak kayak bahasa. Iya, intip gak ono, sego mambu gak ono. Soalnya gak ono. Mek rice tok opo. Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya akan mengisahkan tentang beliau yang di hadapan kita ini. Ini adalah makam mulia yang di dalamnya ada orang mulia, keturunan dari Rasulullah yang dulunya tidak sesederhana seperti yang kalian bayangkan. Karena orang besar itu pasti dulunya sangat berliku-liku kisahnya. Paham ya? Kalau ingin jadi besar, maka harus apa jenenge? Tirakat. Siapa sih beliau ini? Nah, beliau ini adalah cucu daripada Sunan Ampel. Sayyid Zainal Abidin ini putra daripada Raden Khotib. Khotib putra daripada Kiai Musa. Ada yang mengatakan Khotib langsung anaknya Sunan Derajat. Tapi silsilah yang kuno yaitu Sayyid Zainal Abidin ini sekarang Pucuk Cendana bin Khotib bin Musa bin Qasim Sunan Derajat bin
Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah. NR kita untuk ngaji kitab kuning. NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki dengan meng-unlike video ini. Nyantai saja. Ayo subscribe biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Oke. Kalian pernah tak ajak ke sana kan? Ibrahim Samarkan yang sebelum Sunan Tuban, Sunan Bonang. Pernah? Nah, beliau ini dilahirkan di Giri Kedaton. Giri Kedaton ini berarti di tempat apa? Sunan Giri. Kenapa di situ? Ya iyalah, wong ibunya itu keturunan dari Sunan Giri. Jadi istilahnya keluarga Sunan Ampel dan keluarga Sunan Giri besanan dan terlahir Bujuk Cendana. Kalian tahu, hampir keseluruhan kiai-kiai di daerah Madura, di daerah manapun Madura, mulai Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan semuanya keturunan dari Sayyid Zainal Abidin Bujuk Cendana ini. Bayangkan, orang seperti kita bisa mempunyai turunan seperti orang-orang get-get. Seperti tadi yang kita baru ke sana, siapa? Syekhona Khalil. Beliau juga keturunan dari Bujuk Cendana. Kita urut ini supaya gak belakrak, ngeri aku kok bakas blonjo. Kan gak pas nang arep Sunan Giri nang iki kok bakas bawang. Beras kan mulane tak urut. Nah, lalu beliau ini dari kecil terlahir di Giri Kedaton. Dulu itu kerajaan Kedaton Giri itu. Bukan makam tok, kalau sekarang kan cuma makam. Dulu adalah satu kerajaan yang didirikan oleh Sunan Giri. Dari kecil hidupnya di situ, makanya sedang pantas orang kalau dari kecil hidup di kerajaan manja enggak? Manja. Jangan putranya raja, putra kiai juga bisa manja kok. Kayak anakku Mas Muhammad atau Mas Ahmad atau Mas Hasila, Mas Nafisa, bisa manja. Paham? Bisa saja. Tapi orang tua harus strength. Jangan sampai kamu merasa jadi anak kiai terus manja mangan jaluk dipekno, sikil jaluk dibecet. Gak, sing kiai bapakmu. Sing kon durung dadi apa-apa. Kon bakal kudu ana wong salaman ngambung tangan nang tanganmu krana ilmumu, duduk krana buyamu. Sunan Cendana ketika masih di kerajaan Giri itu enggak manja. Bahkan beliau itu malas jika berurusan dengan politik, berurusan dengan kerajaan, akhirnya keluar, nggak ikut campur urusan kerajaan. Akhirnya beliau kemana? Ke Mataram. Saya nggak tahu Mataram daerah mana. Ada yang tahu Mataram daerah mana? Lombok. Mungkin di situ ya. Bahkan ada jabatan di sana. Dan karena di Mataram dikeramatkan, banyak orang yang ke sana dan banyak yang ngaji ke Sunan Cendana ini, akhirnya banyak yang iri. Pantes gak ono wong lebih unggul diireni. Nah, makanya kamu itu cubone wong alim juga cubane kiai iku pasti dimusuhi padha kiai ini. Nomor loro, ono cuba mesti dikapokno. Akhirnya karena perasaan sendiri Sunan Cendana ini akhirnya udahlah aku keluar dari Mataram. Akhirnya berangkat ke
ke Pasuruan. Nah, di Pasuruan sama. Di Pasuruan itu nama Bujuk Cendana Zainal Abidin ternyata sudah terkenal karena beliau adalah keturunan dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Otomatis sepasuruan sangat menghormati. Bahwa enggak? Akhirnya di Pasuruan nama Bujuk Cendana heboh. Akhirnya banyak yang sowan, banyak yang minta nasihat, banyak yang wah bla-bla, banyak lah. Akhirnya beliau itu merasa risih. Nah, kapan aku mandiri nak dihormati tok Bu? Kapan aku bisa mendekatkan diri sama Allah jika aku cuma dihormati tok sama orang? Kira-kira ada nggak orang berpikiran seperti itu? Sekarang jarang kan? Semakin dihormati, semakin suka nggak? Semakin suka, semakin apa? Terbius dengan derajat seperti itu tadi. Akhirnya, udah nggak betah aku. Nah, akhirnya mau cari tempat bingung. Enaknya kemana lagi ya? Kalau di Prapen ada Thomas. Kemudian di konan di Panjanjiwa. nah Sidoarjo ono Saidu. Terus iki anu kanca akrab itu. Amin, kanca akrab para wali ya. Iki guyon rek. Engkon tegang ngono, wajahmu kaya wong kabeh ketagih utang ngono. Amin. Hah? Tangan arek kabeh. Pelan-pelan. Coba biarin. Nah, pelan-pelan. Kepelanan, ya gak apa-apa, kayak umbel gitu. Ibu Thomas, kalau biasa guyon. Mulane Thomas ten ngedep kulon niku takjak kuat ngadepi sapa wae lawan guyon, ya. Sampeyan nang omah tugasin bengakno anak. Dah? Akhirnya bingung mau kemana ya? Mau ke Sidoarjo atau mau ke Giri lagi kembali atau ke Demak? Akhirnya dia punya pilihan. Gini aja, keluarga dari ibu banyak yang di Madura. Saya mau ngaji saja sama paman khotib yang ada di Sampang. Ya dah? Ya sudah, saya ke sana aja. Nah, setelah jalan sampai kan ini punya niat udah kamu Madura aja, berarti nemu tempatnya ya. Akhirnya ke Madura. Dari Kamal, dari mau penyeberangan tadi Suramadu tadi ya. Ono sing silsilah ya silsilah Suramadu. Kenapa kok dikatakan Suramadu? Surabaya Madura. Hah? Surabaya Madura. Ya wis, bener iku singkatan enak ya. Ya bener kan? Nah, dari ujung Suramadu sana, beliau bingung. Waduh, naik apa ini? Karena kan laut. Akhirnya dia sholat 2 rakaat di pantai situ. Setelah sholat 2 rakaat, datang kayak ombak kecil gitu. Wer. Pantas gak aku ngomong ombak terus tet. Pantas? Gak kan? Mulane aku wer iku bayangno. Pinjene ombak. Nok tet iku tahun baru. Kan ngono sih? Ternyata ombak itu membawa ikan besar namanya ikan mondung. Gak ero ikan mondung, ikan yang napa ikan mondung nih kak? Hah? Ada yang tahu? Ikan mondung itu ikan hiu yang lorek-lorek. Paham? Nah, ternyata ada ikan itu. Dan hebatnya, ikannya bisa ngocak. Paham? Bicara. Ngomong ikan tadi. Kanjeng Sunan, monggo jenengan kulo anter. Kulo sabrangaken. Nek bahasa Indonesia Kanjeng Sunan, monggo sampean tak anter. Itu. Kata habis sholat tadi, kata Bujuk Cendana, mau tak? Ya. Terus saya harus bayar apa? Enggak. Saya cuma tabarukan.
Emang masuk akal cerita seperti itu? Saya ulangi lagi tadi. Kenapa ikan kok sampai gitu? Ya karena Allah yang nyuruh. Apa alasannya? Man khodamallah khodama kullu syai'in. Man utawi sapane wong. Ana jare Yai Rasul, biyen sing ngaji ana jenenge manto. Man utawi sapane wong, man utawi man iku tok ireng. Ya menyenare. Iku jare Yai Rasul. Akhirnya diseberangno ambek ikan tadi. Setelah sampai di selat, kalau selat-selat turunnya dari Kamal itu. Nggih, Kamal. Kamal, beliau berterima kasih dengan ikan tadi. Mondung, saya betul-betul berterima kasih. Ya Kanjeng Sunan, alhamdulillah bisa membantu sampean. Tapi Sunan Bojo Cendana ini bilang, saya akan membalas budimu, Mondung. Saya larang diriku sendiri memakan kamu dan keturunan kamu. Makanya sampai detik ini keturunan dari Sunan Bojo Cendana nggak ada yang makan ikan mondung. Itu. Nah, transitnya atau apa itu berakhirnya diseberangkan tadi turun di Pantai Rongkang. Ada yang tahu Pantai Rongkang? Udah ngomong tahu gitu aja. Biar bisa menyingkat waktu ya. Masih gak harus tahu. Nah, itu loh. Di Bukit Rongkang. Nah, Bukit Rongkang itu beliau istirahat di situ. Karena capek. Gitu ya, istirahat. Tempat istirahat dari beliau itu sampai sekarang namanya Desa Palinggian. Palinggian itu adalah tempat istirahat. Lenggeh, longgo, atoreh, toju. Tempatnya namanya Palinggian. Nah, di situ beliau dikagetkan oleh siapa? Masyarakat yang nggak mau sholat. Karena apa? Karena males airnya asin. Nah, akhirnya kenapa nggak mau sholat? Ini airnya asin gini-gini. Kata Sunan ini, siapa tadi? Bojo Cendana. Kalau airnya tawar dan enak, mau sholat gak? Oh iya. Ya, itu dengan memakai tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicabut, muncul mata air dari ujung atau dari bumi yang ditancepi tongkatnya Bojo Cendana tadi sampai sekarang masih ada. Sampai di sini sampean paham ceritanya? Paham ya? Nah, setelah itu beliau mengurungkan niat untuk menemui adik kakaknya, adik ibunya atau pamannya khotib tadi. Karena apa? Beliau ingin menyalurkan hobinya dulu sebelum ketemu keluarga. Hobinya apa? Tirakat. Dia tirakat, mencari tempat yang enak. Nemu satu pohon besar. Wah, di sini enak mungkin tirakat. Kalau di sana percuma, nanti tahu orang. Ya udah sini aja. Satu pohon besar, beliau duduk, minta sama Allah agar bisa dimasukkan di pohon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong masukkan aku di pohon itu, biar aku tenang mengingatmu, biar aku tenang bermunajah padamu. Allah mengabulkan. Bojo Cendana tadi langsung masuk di pohon itu. Bertahun-tahun seperti itu. Nah, singkat cerita, kampung ini ternyata punya masjid. Masjidnya itu butuh sarana atau alat untuk memanggil orang sholat. Karena waktu itu masih belum ada beduk. Maka musyawarah orang kampung ini. Gimana caranya? Apa itu? Memakai beduk. Musyawarah. Akhirnya ada salah satu kampung. Oh, di pojok sana ada pohon besar. Gimana kalau itu aja kita potong untuk tabu beduk? Oke. Mari kita berangkat. Dilihat ternyata pas. Besarnya pas. Oh, bagus ini. Langsung segera masyarakat pakai geraji panjang. Dipotong atasnya. Ketika dipotong dapat berapa senti gitu. Pohon itu bisa bicara. Ngomongnya gini, tolong agak ke atas kalau geraji. Nanti
kena kepalaku. Loh, kok bisa ngomong pohon ini? Ya udah, kita nurut aja. Akhirnya taruh agak atas. Sret. Potong, berak. Ganti, motong yang bawah. Sret. Ada ngomong lagi, tolong lebih bawah lagi. Aku sakit nanti. Loh, takut gimana? Akhirnya dicabut agak ke bawah. Setelah potong semua, dijatuhkan, di dalamnya ada orang. Dari situ loh, beliau Zainal Abidin yang tadi ada di dalam pohon cendana dinamakan bujuk cendana. Dan tubuhnya juga wangi. Understand? Paham ya? Itu sejarahnya. Dan beduknya, sampean tadi nggak lihat ya, beduknya ada di dalam masjid tadi. Bun. Ya, para pemirsa sekalian, ini adalah apa istilahnya ini? Apa istilahnya? Beduk. Ah, ini beduk. Cara Jawa beduk. Ini adalah peninggalan dari Sayyid Zainal Abidin atau bujuk cendana. Ini kayunya utuh dari satu pohon, ya, utuh. Nggak tahu sekarang ini, pokoknya ini kisahnya utuh. Dan ini ada sejarahnya ini, atau tadi sudah saya ceritakan. Coba dilihat, didekat. Nah, coba. Nah. Ya kan? Nah, ini. Jadi Madura itu ya beduk. Iya, beduk. Sudah ya? Sudah. Sekarang. Kan. Nah, akhirnya setelah tirakat itu tadi, beliau jadi ke tempat pamannya Khotib Sampang tadi. Ya, gitu loh. Kemudian gubernur sini atau raja sini Cakraningrat itu tahu. Loh, di mana itu Sayyid Zainal Abidin? Ke Sampang. Oh, nggak bisa. Saya harus menyusul sendiri. Sayyid Zainal Abidin harus ada di sini. Dibuat zimatnya. Apa? Tanah sini. Paham ya? Biar aman, biar ada yang ngaji. Gitu ya. Saya kira cerita singkat ini sudah selesai. Sebenarnya masih ada, cuma saya takut sampean udah itu aja. Semoga barokah manfaat kisah ini. Alangkah baiknya kalau berziarah itu kalau tidak hanya sekedar Fatihah dan doa, tapi kita ceritakan kisah-kisahnya, gitu kan? Itu loh, biar tahu, biar nanti kalian bisa kesini sendiri, gitu ya. Dah, wallahu alam. Al-Fatihah ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi khususan ila hadrati Wali Songo Wali Songo khususan ila hadrati Sunan Bujuk Cendana Sayyid Zainal Abidin bin Khotib bin Musa bin Qasim Derajat bin Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkan hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan Fatihah buat keluarga kita, orang tua sampean semuanya, baik yang sudah meninggal atau yang masih ada. Semoga selalu diberikan rahmat kepada dari Allah dan diampuni semua dosa-dosanya, dan supaya nanti bisa berkumpul di akhirat di surganya Allah. Lalu guru-guru kita, ya, semoga diberi kesehatan dan tabah mendidik kita semua. Khususan ila hadrati Romo Kiai Muhammad Nurul Rasul bin Abdurrahman wa Umminal Karimah Nyai Mas Laila binti Kiai Haris, wa khususan ila hadrati Muswaharaini Kiai Mas Hasim bin Kiai Mas Ubaidah Nyai Mas Nur Munia binti Kiai Mas Yahya. Lan sedoyo urusan sampean mugi Allah Ta'ala bibarokatihim wa bijahihim mugi-mugi teratasi dengan baik. Versi Allah, bukan versimu, versi Allah, karena versi Allah nggak ada yang buruk. Yang buruk itu versimu. Paham? Ala hadhihi al-Fatihah. Nah, silakan dilihat makamnya. Rotor ini kan jelas. Keturunan Bujuk Cendana di Indro semua banyak.
Ya toh, dintro semua banyak. Ngateko, lebokno kameramu nang kono. Nah, bisa jelas, Bu. Kira-kira masih ingat nama asli Sayyid Budi Cendana ini? Zainal Abidin. Setelah beliau tirakat, diganti julukannya menjadi Bujuk Cendana. Kalian tahu bujuk itu apa? Kiai. Bujuk itu orang yang dianggap kiai, yang dianggap tua. Paham? Dah, itu aja. Mari kita sampean sekarang boleh cari makanan atau langsung terserah. Aku ya luwe soalnya. Paham? Kira-kira kalau dari sini ke Gresik itu 100 ya 129 tadi. Iya tuh ya. 1,5 jam. Kira-kira langsung atau sudah dulu? Langsung. Sampean gak mangan dah? Kilo, ya toh? Istirahat dhisik ngawur ae wetengmu dudu karet. Ya apa? Kon padha ana mbek wetenge uripan langsung. Iku karet iku. Pumare pangestu ya Allah. Panganane maesan benjene. Itu kuburan kan iku. Jelas. Sampean ndolek dar-dar dhisik mau masih bakso utawa apa biar nanti perjalanan coba bayangkan mungkin asar atau habis asar nanti kita sampai ke Sunan Giri. Setelah itu kita pulang gitu loh ya. Nggak apa-apa kan? Nggak terlalu malam? Ya enggak lah. Dah, itu aja. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya, insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.